Ada sukacita hari ini. Saya percaya semuanya kita bersukacita. Kita ada sampai saat ini bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi semua karena anugerah Tuhan yang baik. Kita bersyukur. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita fokus akan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus yang baik, sebab Engkau Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang mulia. Kami percaya Tuhan, kami aman bersama dengan Engkau Tuhan. Yes, Yesus Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
sendirian Tuhan. Apapun yang terjadi hari-hari ini Tuhan, atas kehidupan kami, atas keluarga kami, atas pekerjaan kami, atas bangsa ini Tuhan, kami gak perlu takut. Kami tahu Tuhan Kau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Kau setia bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami aman dalam dekatan-Mu Tuhan. Kami aman dalam dekapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Tak henti-hentinya Tuhan Yesus, kami mau katakan Tuhan Yesus sungguh teramat baik. Kau terlalu baik Tuhan. Tak henti-hentinya Tuhan. Kami bersyukur buat kesehatan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur buat nafas kehidupan yang Kau hembuskan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Sebab Engkau baik Tuhan. Kau sungguh teramat baik. Kami percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami. Kau mengurapi setiap kami Tuhan. Dimanapun kami berada, di situ Engkau ada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan kami dengar Tuhan, yang akan disampaikan lewat hamba-Mu Tuhan, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Tidak terasa kita sudah masuki minggu yang kelima, kampanye Victory. Di minggu yang kelima ini kita akan belajar mengenai amanat agung dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, di mana ini merupakan pesan terakhir Tuhan sebelum Dia terangkat ke surga. Sebelumnya mari kita baca dalam Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Menarik sekali jika kita melihat amanat agung Tuhan ini, karena di ayat 18 itu dimulai dengan "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Artinya Tuhan Yesus telah menang atas maut. Artinya segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus. Artinya Dia menjadi Raja atas sorga dan bumi. Sehingga karena kemenangan itulah menjadi dasar kita untuk melakukan amanat agung ini. Oke, kita akan lanjutkan. Kita akan belajar 3 hal mengenai amanat agung Tuhan pada hari ini. Yang pertama adalah menjadikan mereka serupa Kristus. Mereka di sini adalah segala bangsa, karena dikatakan dalam amanat agungnya, "Jadikanlah semua bangsa muridku." Jadi kita punya tugas untuk menjadikan mereka serupa Kristus. Jika kita mendengar kata murid, seringkali kita terbayang bahwa sekolah. Karena seringkali kita lihat memang guru dan murid berada di ruangan sekolah. Tapi jika kita lihat ayatnya, di sini dalam bahasa Inggrisnya ditulis adalah disciples. Artinya murid lebih ke pengikut. Terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara murid, dalam hal ini student, dengan disciples. Jika di dalam student atau murid yang bersekolah akademis, itu hanya mengambil yang baik dari contoh guru,
Jadi dia hanya mengambil ilmunya, dia hanya ambil pengetahuannya, dia mengambil caranya yang baik, metodenya, teorinya, dan sebagainya. Segala sesuatu yang diajarkan oleh guru, dia akan diambil oleh si student ini, murid ini. Namun jika kita berbicara mengenai disciples, itu lebih menjadikan serupa seperti guru. Dengan cara hidup dan memiliki pengalaman bersama gurunya. Jadi mereka akan hidup bersama, mereka akan mengalami hal-hal bersama, bahkan mereka akan meninggalkan keluarganya. Jika kita ingat cerita Elisa meninggalkan ayah dan ibunya lalu mengikuti Elia, itu contoh seorang disciple. Juga kalau kita ingat mengenai Samuel, begitu dia selesai disapih, lalu dia diserahkan kepada imam besar Eli untuk menjadi disciple. Jadi sangat beda sekali antara murid student dengan disciple. Nah, bisa jadi ini pergeseran cara seorang murid belajar. Mungkin di zaman dahulu orang lebih sering untuk menjadi disciple, untuk menjadi pengikut, dalam arti dia mengikuti gurunya kemana dia pergi. Namun dalam perkembangan zaman modern ini, bisa jadi sekarang metode pelajaran adalah guru dan murid yang kita lihat sekarang di sekolah. Dan dalam kondisi seperti ini, kita lihat metode pengajaran mulai berubah kembali. Kita melihat ada pengajaran online sekarang. Jadi saya tidak tahu, sekarang saya tidak meneliti lebih lanjut mengenai hal ini. Cuman itu yang terjadi pada zaman dulu gitu. Jadi tidak heran waktu itu Tuhan Yesus berkata di dalam Lukas 14 ayat 26, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Dalam bahasa Inggrisnya disebut muridku di sini disciple. Bukan berarti kita membenci ayah dan ibu kita. Bukan berarti kita membenci saudara-saudara kita. Namun jika kita tidak bisa meninggalkan perkara-perkara duniawi dan mengikut Tuhan, kita tidak bisa menjadi muridnya. Seperti contoh yang tadi saya sudah sampaikan, bagaimana Elisa meninggalkan ayah ibunya mengikuti Elia, bagaimana Samuel diserahkan kepada Imam Eli dan menjadi muridnya. Wah, kalau begitu radikal juga ya. Menjadi pengikut Kristus artinya kita harus benar-benar meninggalkan hal-hal yang duniawi. Ya, kita harus jadi pengikut yang radikal. Radikalisme jadi kata yang cukup menakutkan akhir-akhir ini. Namun radikal dalam Kristus akan membawa kita kepada kasih dan kemuliaannya. Ingat, ajaran Kristus adalah kasih kepada Tuhan dan sesama, bukan merugikan orang lain. Bahkan Tuhan mengajarkan jika seorang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Dan Tuhan juga mengajarkan kita berdoa untuk orang-orang yang menganiaya kita dan juga musuh-musuh kita. Luar biasa ajaran Kristus ya. Saya berdoa kita semua menjadi radikal di dalam Kristus. Kita berani mengambil sikap walaupun dunia menganggap kerugian. Namun kita tetap berdiri teguh dalam kebenaran Kristus. Kita berani memilih jalan yang sempit di saat semua orang memilih jalan yang lebar. Dan kita menjadi serupa Kristus untuk menjadi terang bagi dunia ini. Amin. Yang kedua yang kita akan belajar hari ini adalah melahirkan penuai atau bapak-bapak rohani. Seperti amanat agung Tuhan Yesus, ada tugas kita untuk menyampaikan kabar baik itu kepada dunia. Setelah kita menjadi murid serupa Kristus, adalah kita menjadi penuai
dan bapak-bapak rohani untuk mengajarkan ajaran Kristus yang tadi sudah kita bahas pada poin pertama. Dalam Lukas 10 ayat 1 dan 2, dalam judul perikop, Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Tuaian di sekitar kita sangat banyak. Kita lihat sahabat, kita lihat saudara, kita lihat sekitar kita. Banyak sekali tuaian yang belum mengenal kasih Kristus. Mereka belum tahu kebenaran, mereka hidup tanpa tujuan. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang berbeban berat. Dalam Matius 11 ayat 28 dan 29, ajakan juru selamat ini merupakan ajakan dari Tuhan Yesus sendiri. "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Kita lihat di sini kata kelegaan dan ketenangan. Itu yang Tuhan Yesus tawarkan untuk kita. Tuhan sendiri yang akan memberi mereka kelegaan dan ketenangan. Mereka perlu kasih Tuhan, dan tugas kita untuk menjadi jawaban untuk setiap mereka. Poin yang ketiga adalah menjangkau dunia atau generasi. Kemenangan Kristus atas dosa dan maut adalah untuk semua orang, bukan untuk orang benar, bukan untuk orang baik, bahkan bukan untuk orang Kristen. Karena kita tahu kita adalah pengikut Kristus. Dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19, "Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang fana, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat." Kristus telah mati dan bangkit untuk kita. Meskipun kita tidak percaya, Kristus telah selesaikan semua di kayu salib. Kristus berkorban untuk semua orang. Kristus telah selesaikan bagiannya. Tinggal bagian kita untuk percaya. Roma 10 ayat 9 dan 10. Judul perikop, kebenaran karena iman. "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan." Haleluya. Mari kita ambil sikap hati yang mau dimuridkan dan yang mau memuridkan. Jika saudara merasa hidupmu hampa, tanpa tujuan, bahkan beban hidupmu mungkin terlalu berat, saya ajak, mari terima Yesus saat ini. Undang Dia masuk dalam hidupmu. Undang Dia memimpin hidupmu. Dan saya akan tuntun saudara berdoa. Mari ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, saya sebutkan namamu. Saya Denny, menerima Engkau sebagai juru selamat dalam hidupku satu-satunya Tuhan. Ampuni segala dosaku, segala pelanggaranku selama ini Tuhan.
Aku mau menerima Engkau dalam kehidupanku. Aku percaya salib-Mu menguduskan dan menyucikan hidupku. Terima kasih Tuhan. Aku percaya Tuhan, aku memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Engkau selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapa kami dalam surga, kami berdoa Tuhan saat ini untuk saudara-saudara kami Tuhan yang sedang mendengarkan, mereka yang sedang pergumulan Tuhan, mereka yang perlu kasih-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Kau sendiri yang jamah Tuhan, Kau berikan jawaban, Kau berikan ketenangan, Kau berikan kedamaian yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan masa depan untuk kami itu luar biasa dalam Engkau. Kami percaya rancangan-Mu gak pernah salah Tuhan. Rancangan-Mu itu rancangan damai sejahtera yang mendatangkan kebaikan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat waktu kami bersyukur buat hari-hari kami juga. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, saya ajak kita semua angkat tanganmu, angkat hatimu. Saya akan berdoa, doa berkat untuk saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati lumbumu dan tempat adonanmu. Kau akan menjadi kepala bukan ekor. Kau akan terus naik dan tak akan pernah turun. Dan apa saja yang kau perbuat, diperbuatnya berhasil. Berkat daripada Allah Bapa dan kasih karunia daripada Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Yesus Kristus kita semua berkata amin, 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 amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tetap maju dalam Tuhan, tetap stay healthy, stay at home. Kita bisa melewati waktu ini. Tuhan Yesus memberkati.